Saya adalah Eka Sewati, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Hari ini tanggal 14 Agustus saya akan menampilkan video pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Gerak. Doa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai saya mau mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Hari ini siapa yang tidak masuk anak-anak? Hadir semua ya. Alhamdulillah kita ada 23 orang hadir semua, sehat-sehat semua ya. Baik. Kalau begitu ibu pengen kalian berdiri semua, kita ice breaking dulu sebelum pembelajaran hari ini. Ya, berdiri dulu ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silahkan anak-anak alat tulisnya, bukunya dikeluarkan semua. Sudah apa belum? Sudah. Bukunya dibuka dulu ya. Apabila ada sampah-sampah di bawah kalian, oke? Tidak ada? Tidak. Ya, jadi dilihat sekitarnya nggak ada sampah? Tidak. Ya, baik. Kalau tidak ada sampah, kita siap belajar untuk hari ini. Sebelumnya ya saya, kalian masih ingat atau tidak materi kita ya? Materi kita pertemuan kemarin masih ingat? Tentang apa? Bagus sekali bagi yang menjawab, tepuk tangan buat kita semua. Jadi materi sebelumnya itu adalah tentang perdagangan internasional. Nah, untuk hari ini kita nanti akan membahas tentang penguatan ekonomi maritim di Indonesia. Tapi sebelumnya anak-anak ya, kalian coba perhatikan dulu gambar yang ada di samping sini ya. Di gambar ini ya, di sini ada terdapat jalur sutra ya. Di mana jalur sutra ini adalah jalur perdagangan internasional peradaban kuno dari Cina yang menghubungkan wilayah barat dan timur. Jadi orang zaman dahulu itu sudah mengenal perdagangan ya. Yang kemarin itu perdagangan internasional. Terus kira-kira apa hubungannya dengan materi kita hari ini? Penguatan ekonomi maritim di Indonesia ya. Oke, silakan Mbak Yasiri. Gimana kira-kira?
buat Mbak Yasifi yang mana? Jadi kata Yasifi, supaya perdagangan itu lancar ya, perdagangan antar internasional ini yang lewat laut ini supaya lancar, perlu adanya suatu strategi atau cara ya. Nah, hubungannya dengan materi hari ini adalah dengan cara apa kita mengelola laut ya, kemaritimannya itu supaya secara optimal bisa mendapatkan manfaat atau memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya adalah masyarakat Indonesia. Seperti itu bisa dipahami. Jadi seperti orang berdagang ya, pasti ada strategi supaya lancar. Nah, hari ini kita akan kompetensi dasarnya ini kita pahami ya. Jadi ini pengetahuan dan keterampilan. Tujuan pembelajaran kita di sini yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak PowerPoint beserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan dengan benar ya. Nomor 2, Mas Arvin baca. Melalui kegiatan menyimak PowerPoint beserta didik dapat menjelaskan pengertian ekonomi kelautan dengan benar. Bagus, tepuk tangan dulu Mas Arvin ya. Nomor 3, baca Gas, baca Gas. Gas. Oh, kalau gitu Elvira, baca Wit. Melalui kegiatan menyimak PowerPoint peserta didik dapat mendeskripsikan kondisi ekonomi maritim Indonesia dengan tepat. Bagus, nomor 4. Nomor 4, melalui diskusi kelompok dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat menganalisis strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim Indonesia dengan tepat. Nomor 5, terakhir, untuk penilaian pengetahuan nanti diambil dari nilai tes nanti ya, menggunakan Google Form. Jadi kalian mengerjakan soal lewat Google Form. Untuk penilaian keterampilan kalian diambil dari keterampilan kalian dalam berdiskusi kelompok, yaitu mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Silakan dicermati, nanti di sini Ibu akan menampilkan PowerPoint beserta video ya. Jadi disimak, dilihat, yang penting-penting itu dicatat ya. Jelas? Jelas. Baik, silakan dicermati di sini. Tahukah kamu ini sektor pelayaran? Jadi meskipun negara kita ini kepulauan besar, tapi industri pelayaran ini masih memiliki banyak tantangan yang dihadapi ya. Jadi masih banyak kurangnya di sektor pelayaran kita ini. Begitu juga dengan sektor perikanan, ini masih banyak kurangnya. Nah, nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, di situ disuruh menjelaskan strateginya. Nanti yang akan saya jelaskan tentang LKPD-nya. Nah, ini adalah Pantai Tambarrejo yang ada di Kabupaten Blitar, tempat tinggal kita. Siapa yang sudah pernah ke sini? Saya. Oh, bagus sekali. Nanti kalian sebagai orang ya, sebagai orang dewasa diharapkan kalau sudah belajar tentang penguatan ekonomi maritim, lalu berkunjung ke Pantai Tambarrejo, lalu bisa berpikir, oh, strategi yang pas untuk mengembangkan Pantai Tambarrejo itu seperti ini di sektor pariwisata, misalkan seperti itu ya. Lalu di sini, nah, secara umum strategi dan kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia ini, yang pertama adalah perubahan paradigma pembangunan nasional. Jadi nggak hanya berpikir tentang daratan saja, tapi juga berpikir tentang pembangunan kelautan ya, berbasis kelautan. Ini yang kalian kerjakan. Sekarang kalian silakan mencermati videonya. Video ditulis yang nanti
Arifin siap-siap isi videonya. Asosiasi tuna. Anak-anak, sekarang fokus mencermati video yang akan Ibu tampilkan dan tulis yang penting ya berkaitan dengan isi video tersebut. Isinya apa? Jelas? Silakan dicermati. Nah, Indonesia melihat besar potensi sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Laut Natuna. Namun sejumlah peraturan pemerintah dianggap menghambat nelayan dan pengusaha ikan untuk memaksimalkan hasil tangkapannya di wilayah tersebut. Asosiasi Tuna Indonesia melihat besarnya potensi sumber daya ikan di perairan Natuna. Menurut Sekjen Asosiasi Tuna Indonesia Hendra Sugandi, Natuna menyimpan 760.000 ton lebih sumber daya ikan. Potensi ini merupakan 6% dari total kekayaan sumber daya ikan Indonesia yang tercatat sebesar 12,5 juta ton. Meskipun memiliki sumber daya ikan yang besar, hasil penangkapan ikan belum maksimal. Tahun 2017, hasil tangkapan ikan baru 51% dari total potensi yang ada. Sementara tahun 2018, hasil tangkapan baru mencapai 53% dari total potensi yang ada. Penangkapan ikan yang belum maksimal juga berpengaruh pada kinerja ekspor produk ikan Indonesia. Tahun 2017 dan 2018 baru 5% dari total potensi kekayaan sumber daya ikan Indonesia yang berhasil diekspor. Beberapa permasalahan yaitu berkaitan dengan strategi kebijakan ya untuk optimalisasi dari hasil potensi laut. Nanti kalian ya akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya. Jadi kelompoknya itu ada beberapa orang, saya bagi menjadi 4 kelompok ya. Saya tunjuk ya. Jadi kelompok 1 ya, perhatian. Aksen 1, 4, 8, 11, 13 ya. Kelompok 2 aksen 17, 18, 24, 25 dan 30 ya. Dan untuk kelompok 3, perhatian, kelompok 3 perhatian ya. Kelompok 3 nomor, perhatian. Nanti kalian akan saya berikan gambar kerja ya. Jadi di sini itu sudah ada ini tabel nama-nama kelompok kalian diisikan di sini ya. Lalu di sini ada tujuan pembelajarannya seperti ini. Bahannya langkah-langkah kegiatan, yaitu kalian nanti bisa mengerjakan menjawabnya dari sumber belajar yang sudah saya kirim di WA group, yaitu dari jurnal ya. Dari jurnal, linknya sudah di WA group, dari buku ini, buku paket kalian, dan dari internet lainnya itu boleh sumber belajarnya. Artikel yang sudah saya kirim juga dicermati. Lalu di sini kalian perhatian, di sini ada kelompok 3, kelompok 4. Anak-anak mengerjakannya waktunya 15 menit dari sekarang. Dari bersama-sama ya.
pengadaan tenaga administrasi sipol profesional. Semakin namanya PT pariwisata banyak memerlukan tenaga terdidik yang terampil dan siap bekerja di bidang industri pariwisata seperti akomodasi, restoran, catering, biro perjalanan umum, pariwisata, cenderamata, dan lainnya. Silakan dari kelompok lain ada yang menanyakan. Baik anak-anak, silakan siapa yang mau menambahkan jawaban ataupun bertanya. Oh iya, silakan dari kelompok 2. Baik, di sini saya mewakilkan dari kelompok 2 yang menambahkan jawaban dari kelompok 1. Pertama, penyediaan kemudahan administratif pengetahuan, teknologi, informasi, lahan, dan pembiayaan untuk kepentingan pengembangan usaha bagi nelayan, budidaya ikan dan tambak garam. 2. Perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat di bidang kelautan, khususnya pada sektor perikanan, energi, dan pariwisata bahari. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Mir, silakan Mir. Terima kasih atas tambahannya dari kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Oh iya, dari kelompok 3, silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana caranya meningkatkan kemampuan nelayan dalam budidaya ikan? Caranya untuk meningkatkan kemampuan dengan mengikuti pelatihan atau pemerintahan membuat pelatihan pada kelompok-kelompok nelayan. Kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kelompok 1. Sekarang yang maju adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cananda. Saya Citra Budia. Saya dari pertama, saya di Sepeturunan. Baik, pertanyaan nomor 1, setelah mencermati artikel yang disajikan, silakan dianalisis 2 strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim di Indonesia. Strategi kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat bertujuan membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, membudidaya ikan dan tambak garam. B. Peningkatan kemampuan dan kepastian bagi nelayan, membudidaya ikan dan tambak garam. Rangka menumbuhkan ekonomi lautan, sinergi kepentingan nasional strategi dalam menentukan kawasan, pengembangan infrastruktur kelautan, pengembangan sistem konektivitas transportasi lautan. Setelah mencermati artikel yang dijelaskan, silakan dianalisis strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim sektor wisata bahari di Kabupaten Blitar, mempromosikan secara aktif di berbagai kegiatan dan peran aktif pemerintah dilakukan untuk mendukung promosi pantai-pantai yang ada di Blitar yang masyarakat pada umumnya belum mengetahui. Pembangunan infrastruktur di sekitar pariwisata pantai agar menarik minat pariwisatawan yang berkunjung ke berbagai kegiatan. Sarana yang diberikan dalam mengerjakan usaha bagi nelayan, budidaya ikan dan tambak garam. 2. Peningkatan kemampuan kapasitas bahan budidaya ikan dan tambak garam.
Saya juga Faisal. Saya Muhammad Pinarado. Saya Agus Devokidara Kusuma. Saya Dokter Denisri. Saya Renata Dayapri. Saya Sanadja. Setelah mencermati argumen yang diajukan, silakan dianalisis dua strategi kebijakan pengembangan ekonomi di Indonesia. 1. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan pembangunan kelautan yang bermanfaat. Pembangunan pasar dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha bagi nelayan, budidaya ikan dan petambak garam. Peningkatan kemampuan dan kapasitas bagi nelayan, budidaya ikan dan petambak garam. Silakan dianalisis dua strategi kebijakan pengembangan ekonomi maritim dan kebijakan dari Kabupaten Bintan. Mempromosikan secara aktif berbagai kegiatan dan peran aktif pemerintah di Bintan untuk mendukung promosi pantai-pantai yang ada di Bintan yang masyarakat pada umumnya belum mengetahui. 2. Pembangunan Sudah dijelaskan dari berbagai kelompok ya kalian ya, dari ada dua soal. Yang pertama adalah tentang bagaimana strategi kebijakan ya pengembangan maritim di Indonesia, ekonomi maritim di Indonesia. Tadi yang saya cermati ada beberapa jawaban kalian itu yang sudah tepat sekali, yaitu yang pertama tadi dilakukan program pembangunan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi nelayan. Jadi supaya lancar ya. Jadi sarana prasarananya tadi itu diperlukan agar nelayan ini merasa terfasilitasi dengan sarana prasarana yang diberikan. Bagus, tadi jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 sudah tepat. Adapun tadi ada tambahan dari kelompok 2 tadi, yaitu tentang strateginya, yaitu salah satunya adalah peningkatan kemampuan kapasitas bagi nelayan, yaitu dengan program-program pelatihan ya anak-anak ya. Jadi supaya nelayan ini tidak hanya mencari ikan ya sudah berhenti, tapi dilatih untuk bisa mengelola ya hasil tangkapan ikannya. Salah satu kegiatannya adalah dengan program pelatihan ya Hendri ya. Program pelatihan yaitu dengan kelompok-kelompok nelayan tadi yang sudah ditanyakan dari kelompoknya Gusti Ayu ya. Lalu tadi juga sudah dijawab pertanyaan yang kedua, yaitu tentang strategi kebijakan sektor pariwisata bahari di Kabupaten Blitar ya. Di kabupaten kita ternyata banyak pantai itu yang belum dikelola secara optimal. Jadi di Blitar itu banyak tempat pariwisata pantai, tapi warganya sendiri kalian apakah sudah tahu semuanya? Belum ya? Belum. Nah, salah satu strateginya tadi dari kelompok 4 tadi caranya salah satunya adalah dengan aktif mempromosikan ya. Jadi sekarang ini musimnya media sosial. Jadi dipromosikan secara aktif dengan bantuan pemerintah dan BUMDes tadi ya. Jadi BUMDes itu badan usaha milik desa ya. Jadi kalau yang rumahnya tempat tinggalnya di sekitar pantai Tambakrejo, berarti itu punya organisasi yang aktif mempromosikan tadi. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Sudah ya. Jadi anak-anak, setelah kita dari kelompok 1, 2, 3, 4 tadi sudah bagus presentasinya. 2 jempol, tepuk tangan dulu buat kita semua ya. Masih semangat anak-anak? Masih bagus sekali. Kalau gitu anak-anak, di akhir kita, ini kita sudah masuk di akhir pembelajaran.
Mbak Keila. Silakan Mbak Keila. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini apa? Pembelajaran hari ini yaitu 1. Pengertian ekonomi maritim, 2. Pengertian ekonomi kelautan, 3. Kondisi ekonomi maritim di Indonesia, dan 4. Strategi kebijakan ekonomi maritim di Indonesia. Oke, bagus. Tangan Mbak Keila ya. Kurang meriah ya. Mbak Isa belum tepuk tangan. Tepuk tangan. Sekarang saya mau refleksi ya. Mau tanya ke kalian. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menambah aktivitas kalian apa tidak? Ya. Menambah ya. Saya mau minta saran kira-kira pembelajaran berikutnya apa yang perlu ditambahkan anak-anak? Oh, oke, baik biasa. Gimana biasa diulangi? Mohon diberi game atau aktivitas hibur pada sahabat. Oh ya, bagus sekali. Jadi sarannya berikutnya dikasih games ya. Oke, bagus. Nanti siap dilaksanakan kita. Sama. Kira-kira sambil anak keluarkan HP-nya. Ini untuk mengukur kalian tadi sudah paham apa tidak. HP-nya dikeluarkan ya. Silahkan mengisi ya. Mengerjakan kuis yang sudah ibu kirim di WA group linknya ya, secara individu. Boleh ada pecah nggak apa-apa ya, tidak menyampaikan tidak ini silakan ada pecah. Kerjakan, saya kasih waktu 5 menit. Jelas